Wajar ya jika anak kecil itu mikirnya cuman main, karena memang pada fitrahnya usia dia masih kecil ya main. Yang aneh itu, ada anak kecil diajak main, tapi nolak dengan kesadaran penuh. Misal nih, ada anak kecil namanya Yahya, diajak temannya main ke rumah. Yahya, main yuk. Terus dengan enteng dia jawab, dengan kedewasaan gitu. Aku nggak diciptakan untuk bermain. Wah, keren ya anak pemikirannya. Coba jawabannya ini bukan karena paksa orang tuanya, bukan karena paksaan dari sosok yang dia takuti, tapi dengan kesadaran penuh akan suatu tujuan dan tanggung jawab ini. Siapakah dia? Dia Nabi Yahya, anaknya Nabi Zakaria. Coba kita lihat, Nabi Yahya di umur 7 tahun dia udah diamanahkan oleh Allah untuk mempelajari kitab Taurat. Bukan hanya mempelajari, tapi juga memahamkan, mengamalkan, serta mengajarkannya kepada orang-orang. Bayangkan, anak 7 tahun sudah diberi amanah kenabian. Ini amanah yang besar, bukan amanah yang main-main. Dan Nabi Yahya dengan sendirinya sadar akan tanggung jawabnya dia. Dia diciptakan bukan untuk bermain, bukan karena dia membenci bermain, bukan, tapi karena dia punya goals, punya tujuan yang jelas dalam kehidupan dia. Hal ini bisa kita dapatkan dari apa? Dari sebelumnya kita udah bahas mengenai Nabi Zakaria, betapa dengan kesungguhan dan dengan keteguhan yang kuat Nabi Yahya itu lahir dari doa seorang ayah yang dengan sabar meminta akan kehadiran keturunan ini. Allah bukan hanya sekedar memberikan keturunan biasa, tapi Allah hadirkan Yahya dengan berbagai keistimewaannya. Di umur 7 tahun, dia sudah mengamalkan Taurat, sudah mempelajari Taurat, mengajarkannya. Pada masanya Nabi Yahya, sangat sedikit orang yang bisa mempelajari kitab Taurat, bisa memahamkan kitab Taurat. Pelajaran ini langsung diajarkan oleh Nabi Zakaria kepada Nabi Yahya. Itu bukan sesuatu yang mudah untuk dipelajari di anak usia 7 tahun. Tapi dengan kebaikan Allah, dengan anugerahnya Allah, itu Allah berikan kemudahan bagi Nabi Yahya untuk mempelajari Taurat. Dan bisa kita ambil ya, bahwa doa yang sungguh-sungguh, keinginan kita yang sungguh-sungguh, itu pasti akan bisa terkabulkan. Banyak dari kita menyangka bahwa doa yang kita panjatkan setiap hari itu tidak menemukan jalannya. Bukan berarti Allah nggak mau mengabulkan doa kita, tapi belum waktu Allah mengabulkan. Kita lihat berapa lama Nabi Zakaria itu memberikan doanya sampai akhirnya dapat keturunan. Itu bukan waktu yang sebentar. Dengan kesabaran dan keteguhannya Nabi Zakaria, akhirnya dia diberikan keturunan. Artinya Allah mendengar setiap doa kita, setiap pinta kita itu mendengar, tapi belum saatnya untuk dikabulkan. Entah di saat di dunia dikabulkan, atau nanti pada saat kita memang benar-benar membutuhkan pengabulan doa tersebut. Dan satu poin lagi yang bisa kita ambil adalah bahwa kemudahan yang kita dapatkan sekarang bisa jadi itu adalah doa dan